penikmat dupa Nusantara, bertemu lagi kita di Dupa Media Channel bersama saya Inyoman Mahmudi. Petau. Nah, sekarang tahap lapisan pertama sudah selesai. Lapisan kedua, ini nih masih lapisan pertama, jadi masih ada sedikit belang-belang gitu kayak macan. Asik. jadi kita mulai tahap yang kedua. Di tahap kedua ini kita akan coba keluarkan lagi semua dupa-dupa itu. Ya. Kita keluarkan semua dupa-dupanya, ya, kita keluarkan terus disusun. Dan ini bagian yang enak banget ya kalau kita ngaruminnya pakai kantong begini. Jadi nggak akan kemana-mana. Dulu pengalaman saya tuh pernah pakai piring, pakai macam-macam nyoba ya kan, piring belepotan kemana-mana gitu. Setiap mau ngarumin tuh parfumnya brrrr kemana-mana gitu. Kayak habis apa? Kita mau ngadu ayam gitu kan, gitu. Tajen kalau orang Bali bilang. Kemana-mana gitu bulunya ini, kemana-mana aromanya parfum kemana-mana. Tapi di sini seninya guys ya. Seninya apa? Jadi semakin kita bisa mendalami gitu loh proses dari dupa itu, kita bisa tahu, kita bisa bisa introspeksi, kita bisa refleksikan apa sih sebenarnya dupa ini kok bisa diterima orang, kok bisa nggak diterima orang, kan itu kita bisa tahu ya. Jadi ini gunanya memang ada plus minusnya. Minusnya banyak dalam proses pengolesan ini. Plusnya juga ada. Ya, minusnya mungkin lama ya. Lebih lama dari proses ini. Cuma kita bisa memaparkan experience, memaparkan pengalaman itu yang bisa dilihat langsung juga oleh konsumen kita. Ini seperti yang saya lakukan. I am walk the talk. Membicarakan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya ini sebenarnya tujuannya untuk biar teman-teman yang lihat video saya juga feel gitu loh. Nih, jadi saya bisa tahu sebenarnya aromanya kurang itu di mana. Kita bisa ngerti. Ya. Jadi buka dong ya. Apa gunanya punya hidung gede kalau nggak dipakai? Hah? jadi ini memang ini kalau nggak saya apa istilahnya kalau dia masih kering. Ini dia ada unsur karamelnya, jadi dia sudah lengket debu-debunya, jadi saya lebih aman ya kalau nggak pakai begini. Ini bukan karena kayak yang lagi viral itu kemarin tuh yang apa wartawan yang salah satu TV paling pinter di Indonesia itu yang ada warna merah-merahnya itu heboh gitu dia pakai masker gitu kan. Terus sekarang karena saya ada pandemi begini, saya pakai masker. Enggak lama ini di rumah men. Itu saya begitu tuh memang karena ada gunanya, karena tadi di awal tuh memang debunya lumayan ya. Ini saya dapat batok yang bagus ya, dan jadi debunya lumayan. Ketika pertama kali kita mulai melapisi di dasarnya, pertama kali kita mulai melapisi di dasarnya, dia memang agak terbang-terbang gitu debunya. Pengen ikut menari juga dalam tarian yang saya lakukan. Ini lapisan keduanya. Sudah mulai gelap. Ya, sudah mulai gelap. Ini water base guys ya. Jadi ini udah kelihatan karamel-karamel yang asik. Ciu-ciu punya, yang top punya. Nah, ini masih proses kedua ya, masih proses pelapisan kedua. Ini kental banget ya. Ini memang harus sering kocok karena suka mengendap. Kocok. Kita tuangkan sedikit. Dan voila, kita mulai berikan parfum. Jadi kelebihan dari proses cara oles ini, cara kuas ini, satu, bisa bikin sedikit. Dua, karena bisa bikin sedikit, jadi kita bisa punya peluang memvariasikan berbagai macam produk aroma. Kita bisa menciptakan banyak aroma tanpa menghabiskan banyak dana ya, menghabiskan banyak budget. Ini cukup bikin sedikit saja kita bisa tahu aromanya apa. Ini untuk teman-teman yang pengen, untuk produsen dupa juga, daripada nyobanya kurang massal ya. Dalam membuat sampling itu memang kita kudu bikin yang agak banyak. Nggak bisa cukup 1 batang, 2 batang, 3 batang. Jadi bisa try beli dupanya kami. Terus bisa tahu nih, oh aroma lavender kalau campur melati begini jadinya, kemenyan kalau dicampur lavender gini jadinya, apa kalau ini jadi, ini bisa nyoba di kami gitu, bisa pesan di kami, ya bisa pesan eceran ya. Harganya murah kok, cuma 100 ribuan 1 kilo ya.
Jadi kenapa sih saya bilang murah? Karena memang benefit yang didapat tuh banyak, ya. Benefit yang dapat banyak karena ini kalau dibakar di ruangan tertutup karena ini bahannya water base, jadi dia jauh akan lebih aman dibandingkan dengan pemakaian sintetis yang menggunakan bahan-bahan dasar minyak bumi. Gitu. Ini jauh lebih aman. Cuma ada yang bilang gitu, nggak bisa bos, air itu dipakai buat dupa. Ini air memang, beneran. Nanti apa ya, kalau ini anda celupin di air, terus anda bakar lagi dia hidup, gitu ya. Jadi memang perlu teori tertentu tuh men, ya. Itu pembahasannya itu agak lama itu ya, perlu ada kayak hubungan murid dan guru lah, baru ada terjadi transfer ilmu begitu, asik. Sombong banget sih. Tapi memang ya, ini kan rahasia dapur saya. Tuh ada yang pernah nanya, Pak, buka ini nggak Pak, training nggak Pak? Kebayang tuh, belum. Jadi takutnya sih, saya kan tipenya emang pengumbar ya. ngeblaf, ngocehnya banyak gitu. Kadang-kadang filternya nggak ada gitu, sukanya keceplosan gitu. Ya, akhirnya terjadi lagi dengan kayak peristiwa dulu. Jadi peristiwa dulu tuh, saya bikin manajemen sangat terbuka. Sampai konsumen saya tahu bagaimana cara bikin dupunya, saya tahu gimana campurnya segala macem. Ya saya pikir sih unsur terbukaan, tapi ternyata itu kayak ini bumerang aja sih jadinya. Akhirnya banyak konsumen saya beralih jadi kompetitor. Tapi sebenarnya saya nggak menyesalkan. Untuk teman-teman yang pernah jadi konsumen saya, yang terus sekarang jadi kompetitor saya nggak pernah nyesal. Saya justru senang dan bangga gitu. Akhirnya ada juga yang nurutin saya. Ada juga yang jadi follower saya kan, asik. Seneng lah. Gak apa-apa. No hard feeling, man. Ilmunya udah baru nih sekarang. Thanks to you, berkat teman-teman semua tuh yang semua tuh jadi guru saya gitu, saya anggap semua jadi guru saya. Jadi kejadian yang jatuh saya terus saya bisa bangkit lagi, itu bagi saya tuh caranya alam ini, caranya Tuhan untuk mendewasakan saya, untuk membuat saya jauh lebih aware, lebih baik, membuat saya sadar, membuat saya lebih tenang ya, dalam menghadapi masalah, membuat saya lebih meningkatkan energi aja sih, meningkatkan frekuensi, meningkatkan getaran yang ada dalam tubuh saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, sehingga saya lebih tenang. It's good. Dengan tenang, semua ilmu-ilmu, informasi-informasi, pengetahuan apapun yang ada di alam ini yang tersimpan hologram, tersimpannya hologram, masing-masing itu bukan piece by piece, tapi memang secara holistik tuh tersimpan satu-satu di bagian setiap unsur yang ada di alam ini. Dan kalau kita punya koneksi informasi yang ngepas, tuningnya pas gitu, frekuensinya kita dengan frekuensi ilmu pengetahuan itu, nyambung, jadilah informasi bahwa water base itu bisa digunakan untuk dupa, dan teman-teman bisa akan jauh, teman-teman pengguna, penikmat dupa itu akan jauh lebih aman ya. Jadi tidak ada lagi kita berusaha sih mengurangi teman-teman yang buat dupa yang karsinogen itu ya, jadi yang memang memicu kanker, dan itu sangat berbahaya. Dan memang untuk kita yang kondisi fit saat ini memang nggak kerasa, karena kita masih fit kan, umur 20 sampai 40 itu masih fit, tapi 40 ke atas, 45 ke atas sampai 60 itu udah nggak fit lagi gitu. Jadi imunitas kita udah berkurang, kekebalan kita berkurang, dan ya terserang macam-macam. Terus kita yang ada, kita taunya pokoknya apa yang kita rasakan tuh kok kita ngeluh, jadi kok banyak ngeluh ya, enggak, karena memang probabilitas kita untuk kena penyakit itu lebih besar jadinya di umur-umur yang rentang, di umur 45 ke atas itu. Jadi untuk teman-teman yang sudah berumur, jaga kesehatan dan lebih aware sama kesehatan dan apa yang kita pakai. Ini memang sebenarnya ini rata-rata teman-teman yang pembuat dupa itu, enggak sih saya nyalahin, saya justru sebenarnya di sini untuk memberikan informasi kepada teman-teman pembuat dupa, teman-teman penikmat dupa, bahwa dupa itu ada banyak macam bentuknya, ada banyak macam jenisnya, ada banyak macam kualitasnya. Jadi sering-seringlah melihat informasi di YouTube ini juga, sering-seringlah mengirim informasi di mana saja, mendengar informasi, dan jangan dicaplok langsung gitu loh, ada filternya, kita lihat dari banyak sumber,
kita bandingkan dan kita rasakan dari hati kita. Mana yang kira-kira yang memang aman bagi kita untuk kesinambungan ke depan. Jadi memang dupo ini sih memang baik ya untuk dari sisi spiritual kita. Kita akan jauh lebih tenang, dan banyak jenis-jenis dupo yang beredar itu hanya akan menciptakan sensasi saja. Jadi tidak sampai ke secara alami membantu kita untuk merefleksikan ke vibrasi-vibrasi yang lebih tinggi dari kita. Padahal tugasnya kita sebenarnya di dunia ini jauh lebih berat lagi ilmunya. Tugasnya kita di dunia ini adalah untuk mencari energi yang lebih tinggi dari kita. Dan kita berusaha untuk menyamakan, mengharmoniskan getaran kita dengan getaran yang lebih tinggi itu. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Dan memang itu adalah rahasia alam, ya kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil, ya kita nggak tahu. Jadi untuk itu, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita udah selesai di tugas kita di dunia ini, dan kita tidak perlu was-was lagi untuk meninggalkan keluarga kita, untuk meninggalkan siapa saja yang ternyata kita masih punya utang di sana, mungkin kita masih merasa punya utang. Jadi saat ini, momen ini adalah momen yang sangat berharga. Present kalau orang Inggris bilang. Present itu hadiah ya kan. Jadi sebenarnya saat ini, momen saat ini itu adalah hadiah yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan kita melakukan terbaik apa yang kita punya. Jadi sehingga kita tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal pada apapun yang kita lakukan saat ini. Ya. Kita gak akan pernah ngeliat yang belakang-belakang tuh. Coba ya waktu itu saya begini. Coba ya waktu itu saya lebih hormat sama orang tua saya. Ya nggak begitu, ya kan? Jadi karena lebih plong jadinya hidup kita. Asik. Mame. Well, saya rasa cukup sekian ya video tentang pembuatan dupa kopi ini. Terima kasih karena sampai saat ini masih menemani saya, masih menonton video. Dan saya masih perlu support ya dari teman-teman. Like video-video saya dan subscribe untuk yang masih belum subscribe, sehingga bisa lebih upgrade video-video yang saya unggah di YouTube. Hai. Terima kasih atas perhatiannya dari segala wilayah. Segala wilayah. Hampir dari ujung timur sampai ujung barat ke ujung timur itu rata-rata wes memang gokil memang nih impactnya YouTube ini. Thanks loh, banyak banget jadi temennya saya. Temen tuh jadi banyak loh. Bener, ternyata dari wilayah Nusantara tuh gak cuma wilayah tertentu saja yang pakai dupa, tapi rata itu di seluruh pulau tuh semua ada yang pakai dupa. Ini nih teman-teman yang membuat dupa nih loh, itu loh pasar-pasar kita Nusantara. Dan gak hanya Nusantara sebenarnya guys ya. Gimana caranya kita bikin dupa yang khas Nusantara itu bisa kita bawa ke luar negeri gitu, itu baru top markoto. Well, thank you ya atas perhatiannya. Saya Inyoman Mahabudi. Petau!